Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Rosanti dengan NIM 1948401003, jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Halo semuanya, yuk kita belajar tentang hipertensi. Salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan yang sangat serius saat ini adalah hipertensi. Nah, hipertensi merupakan keadaan ketika seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas batas normal. Tahukah kalian, tekanan darah dibagi menjadi dua, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Nah, tekanan darah sistolik adalah tekanan darah yang terjadi ketika otot jantung mengalami kontraksi. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah yang terjadi pada saat jantung sedang beristirahat atau berelaksasi. Secara umum, tekanan darah sistolik normalnya 120 mm air raksa, sedangkan diastolik normalnya kurang dari 80 mm air raksa. Artinya, ketika tekanan darah melebihi batas normal, dapat dikatakan pasien menderita hipertensi. Kapan saja kita harus meminum obat hipertensi? Nah, penderita hipertensi harus meminum obat secara teratur setiap hari. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan tekanan darah, agar dapat terhindar dari komplikasi darah tinggi, sehingga perlu dikonsumsi setiap hari. Pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang, bahkan pengobatan seumur hidup. Penderita hipertensi tidak dianjurkan meminum obat ketika penderita merasa sakit saja, dan penderita hipertensi harus memastikan dalam penggunaan obat sesuai dengan anjuran dokter. Jangan berhenti meminum atau mengganti obat kecuali sudah mendapatkan persetujuan dokter. Mengubah gaya hidup saja sebenarnya hasilnya cukup baik untuk mengurangi tekanan darah. Misalnya perubahan gaya hidup seperti mengurangi berat badan, mengatur pola makan, olahraga teratur, dan menghentikan kebiasaan merokok atau meminum alkohol. Namun, jika tekanan darah terlalu tinggi dan sudah mengalami komplikasi, maka obat-obatan menjadi solusinya. Sebaliknya, untuk hasil optimal pengobatan hipertensi membutuhkan obat-obatan serta perubahan gaya hidup sekaligus. Salah satu faktor resiko hipertensi yang tidak dapat diubah adalah umur atau usia. Semakin bertambahnya usia, semakin besar pula resiko untuk menderita tekanan darah tinggi, sehingga perlu adanya pengobatan. Pasien hipertensi dianjurkan tidak memakan makanan yang asin. Hal ini karena garam dapat mengikat cairan, sehingga meningkatkan volume darah. Akibatnya, tekanan darah menjadi meningkat. Dan pasien hipertensi tidak dianjurkan meminum minuman yang beralkohol, karena alkohol dapat mempersempit pembuluh darah, yang dapat berujung pada kerusakan pembuluh darah dan organ dalam tubuh. Pasien hipertensi juga tidak dianjurkan untuk merokok, karena rokok mengandung nikotin yang memicu kerja jantung lebih cepat, sehingga peredaran darah mengalir lebih cepat dan terjadi penyempitan pada pembuluh darah. Pasien hipertensi dianjurkan untuk makan buah dan sayur 5 porsi per hari, karena cukup mengandung kalium yang dapat menurunkan tekanan darah. Berdasarkan pedoman gizi seimbang pasien hipertensi, pada makanan berlemak, pasien dianjurkan membatasi penggunaan minyak goreng, sehingga metode memasak yang baik adalah dengan cara merebus atau memanggang. Berdasarkan pedoman gizi seimbang pasien hipertensi, pasien dianjurkan memakan ikan sedikitnya 3 kali per minggu dan mengganti daging sapi dengan daging ayam tanpa kulit. Penderita hipertensi tidak dianjurkan mengkonsumsi daging merah seperti daging sapi dan juga daging kambing karena mengandung lemak jenuh yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi meningkat. Hipertensi atau tekanan darah tinggi atau biasa disebut dengan the silent killer adalah penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi seperti stroke, penyakit jantung atau serangan jantung, kerusakan ginjal atau gagal ginjal, kerusakan retina atau gangguan penglihatan,
penyakit pembuluh darah tepi, gangguan syaraf, dan gangguan otak. Nah, itulah video edukasi mengenai hipertensi yang harus diketahui. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.